فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. As-sadisa, faedah yang keenam terkait dengan hadis Aisyah, hadis Hindun yang minta fatwa kepada Nabi. Ikhtalafal ulama, para ulama berselisih pendapat. Hal hadzal hukmu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Hindin qada'un au fatwa. Nah, ini yang kita bahas kemarin itu. Hukum yang dikatakan oleh Nabi ini kehakiman ataukah fatwa? Kalau kehakiman, dia memiliki kekuatan hukum untuk mengikat, yaitu polis boleh memaksa, atau tentara, atau ya biasanya bukan tentara ya, ini masalah kepolisian. Polis boleh datang ke rumah lelaki itu untuk memaksa memberikan nafkah kepada istri yang teraniaya itu. Ataukah sekedar fatwa, yaitu fatwa seorang alim tidak punya kekuatan memaksa. Ma'ruf di dalam kitab-kitab fikih dan usul fikihnya, fatwa itu tidak ada kekuatan memaksa. Makanya kita tidak mampu, misalkan kan kita dipercaya sebagai ulama oleh orang-orang di kampung misalkan, kemudian kita berfatwa, oh itu salah, itu judi, itu haram, misalkan masalah judi. Kita tidak punya kekuatan untuk kemudian tahu-tahu menyuruh polis tangkap orang itu. Kita bukan hakim, kita sekedar mufti yang di kampung-kampung. Tapi kalau kita qadhi, qadhi boleh menyuruh polis, berangkat sana, tangkap orang itu atau apa. Nah, ini perbedaan antara qadha dengan fatwa. Kecuali di Saudi. Kalau di Saudi di masa lampau, nggak tahu kalau masa sekarang, di zaman Imam Ibnu Baz dan sebelum beliau, yaitu siapa? Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh. Beliau sebagai mufti tertinggi mampu memaksa. Bahkan komander tinggi boleh dipukul ketika menghina para pelajar. Ketika waktu itu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, Imam An-Najmi masih dalam proses belajar ke Syekh Ibnu Baz, dihina oleh salah seorang komander. Langsung dilaporkan lewat telepon, kemudian dipanggil. Sudah ketakutan, gemetar. Padahal dia komander tinggi di dalam militer. Tapi tahu ini mufti tertinggi, punya kekuasaan besar sekali. Di masa ketika sunnah itu masih betul-betul dipercaya, ditaati. Ditanya, kenapa engkau berbuat begini kepada An-Najmi dan teman-temannya? Dia alasan ini, alasan itu. Biasa sebagian orang duniawi akan menghina para penuntut ilmu syar'i, langsung disuruh mendekat, pukul. Wah. Langsung dia ketakutan, dia tobat. Itu di zaman itu, zaman sekarang tak tahu. Yaitu beliau mufti tapi memang diberi kekuasaan oleh raja untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan segala alat-alatnya. Kekuasaannya sangat tinggi. Baik. Tapi secara umum di dalam ilmu fikih dan usul fikih, mufti itu dipisahkan dengan qadhi. Nah, kalau qadhi mampu menggerakkan tentara atau polis atau apa, kalau mufti sekedar berfatwa biasa. Nah, pemerintah Saudi baik, alhamdulillah di masa itu. Jadi bukan sekedar kalimat mufti itu sekedar jadi teori, tidak punya kekuasaan apa-apa. Diberi kekuasaan karena tahu ini dia layak untuk menjadi qadhi. Ya, mufti yang hakiki dia layak jadi qadhi. Baik. Qal fayatarattabu alaihi ma ya'ti, sehingga akan mengakibatkan dari dua kemungkinan ini, apakah dia qadhi atau dia mufti, sebagai berikut. Yang pertama, in kana qadaan, kalau keputusan Nabi tadi adalah sebagai bentuk kehakiman, keputusan seorang hakim, fa fihi al-hukmu 'alal ghaib, maka berarti boleh menghakimi dalam keadaan si penjinayahnya itu tidak ada. Dan ini khilaf sejak dulu. Apakah boleh seorang qadhi menetapkan hukum padahal orang yang dianggap penjinayah dia tidak ada, tidak sempat membela diri. Iya kan, dohirnya jadi kayak gitu. Padahal boleh jadi ini wanitanya salah, yaitu salah menuduh. Padahal suaminya punya udzur atau suaminya sudah memberi tapi istrinya yang minta lebih. Maka mestinya seorang hakim itu mendatangkan orang yang tertuduh, agar orang yang tertuduh punya kesempatan untuk mungkin bersumpahlah atau mendatangkan bayinah bahwasanya tuduhan tadi keliru, atau ya saya mengaku. Yaitu yang tertuduh berhak untuk didatangkan untuk ditanya. Makanya apakah keputusan Nabi di sini sebagai qadhi atau sebagai mufti?
Baik. Ini yang diperselisihkan sebagaimana itu dibahas di dalam Fathul Bari dan Nailul Autor, pembahasan tentang hadis ini. Wa in kana fatwa fa laisa fihi dalil. Adapun kalau sekedar itu fatwa Nabi, maka di dalamnya tidak ada dalil bolehnya seseorang menjadi hakim terhadap penjinayah yang tidak hadir di situ. Sekitar mufti ditanya yang menjawab. Baik, seperti biasa kan kalau mungkin seorang ustadz ditanya, gimana ini kalau suami saya begini-begini? Oh ya, engkau sabarlah, suamimu salah tapi ini. Udah gitu aja. Tidak diwajibkan suamimu harus datang. Baik, kalau sekitar fatwa begitu. Tetapi kalau dohirnya akan menimbulkan fitnah besar, tahu-tahu si wanitanya pulang nih, Ustadz Fulan sudah bilang begini-begini, abang harus tobat, abang harus sujud sama saya misalkan kan, atau apa namanya emosional. Ya kalau si muftinya memandang, oh nanti perkaranya besar, coba suamimu bawa sini dulu, saya mau tanya. Itu lebih baik, lebih selamat. Karena terkadang muftinya menjawab dengan benar, tetapi yang membawa fatwa nanti mungkin malah berlebihan di dalam menerapkan fatwa tadi. Namanya emosional biasa rumah tangga. Sehingga sebaiknya mufti walaupun dia boleh berfatwa tanpa menghadirkan orang yang lain, sebaiknya dia ada memberi kesempatan kepada orang kedua untuk ditanya. Makanya waktu dulu jazakumullah khairan ya, dibawa umrah dulu itu ya, anak hadir di majelis para masyayikh. Mereka mengatakan kalau untuk masalah cerai atau masalah talak, masalah suami istri, saya nggak akan berfatwa sampai kalian berdua datang langsung. Saya mau tanya dua-duanya dulu. Tak boleh hanya satu orang, nanti salah malu saya atau silap atau apa. Yang ini jelas bertanya sesuai dengan sudut pandang dia yang emosional. Yang ini juga sama, emosional sebagai pihak yang satu. Jadi saya harus dua-duanya minta kalian berdua datang. Nah, itu lebih berhati-hati. Walaupun hukum asalnya boleh, tidak masalah kalau memang yang bertanya itu orangnya memang sikoh, boleh dipercaya kalamnya dan datanya, boleh diberi fatwa begini. Tapi kalau kita khawatir karena terkadang ya emosional atau silap berpikir atau lupa, ya sudah, mestinya kedua belah pihak didatangkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa in kana qada, kalau ini adalah qada, fa fihi annahu la yajuzu li ghairi hindin. Berarti untuk yang selain Hindun tidak boleh yang begini. Yaitu ini hukum khusus untuk Hindun. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan setiap kali Nabi hendak menghukumi dari ucapan seseorang, beliau akan bertanya kepada pihak kedua. Seperti terkait perdebatan antara Imru'ul Qais dengan yang satunya, terkait dengan Al-As'as bin Qais dan yang lainnya. Yang ini menuduh, Nabi bertanya pada pihak kedua bagaimana dan seterusnya. Tayyib. Menunjukkan bahwasanya kehakiman yang hukum asalnya adalah mendatangkan kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak yang didengar. Ini kalau kehakiman. Tapi kenapa Nabi menghakimi peristiwa Hindun tanpa kehadiran Abu Sufyan? Maka ini khusus untuk Hindun. Yaitu kata sebagian ulama, Nabi sudah tahu memang karakter Abu Sufyan begitu, sehingga ucapan Hindun itu betul. Nah, Nabi sudah tahu. Jadi sama saja Abu Sufyan datang atau tidak datang, Nabi sudah tahu memang Abu Sufyan itu kedekut terhadap istrinya, terhadap anaknya, sehingga tak perlu Nabi mendatangkan Abu Sufyan karena memang sudah tahu Abu Sufyan tak punya alasan. Makanya Nabi berfatwa, ambil dari harta suamimu itu dengan cara yang ma'ruf, yang mencukupi engkau dan anakmu. Nah, inilah sisi khilafnya. Apakah peristiwa Hindun itu Nabi sebagai mufti atau qadhi? Kalau mufti, berarti tidak masalah untuk tidak mendatangkan orang kedua. Tapi kalau beliau sebagai qadhi, mestinya qadhi mendengar juga dari pihak yang kedua karena akan memiliki kekuatan hukum untuk memaksa nanti. Tetapi kenapa Nabi tidak mendatangkan orang kedua? Berarti ini khusus untuk Hindun. Tapi kenapa khusus untuk Hindun? Karena Nabi sudah tahu memang Abu Sufyan seperti itu. Nabi sudah lama tahu. Sejak peristiwa di Mekah, yaitu Nabi hidup dengan Abu Sufyan bukan ketika Abu Sufyan masuk Islam saja. Nabi sebelum masuk Islam, sebelum dakwah Islamiyah, jelas Nabi di atas fitrah ya. Sebelum dakwah Islamiyah tetap Nabi sudah tahu keadaan orang-orang Quraisy seperti apa. Beliau hidup lama dengan mereka 40 tahun sampai beliau jadi Nabi. Sampai kemudian 13 tahun kemudian
Sampai kemudian beliau hijrah, jelas Nabi paham tokoh-tokoh Quraisy seperti apa. Tidak mungkin Nabi tidak memahami itu. Baik. Inilah sisi pembahasan para ulama terkait dengan peristiwa itu. Jelas tadi sekitar salah bicara ya. Nabi sebelum Islam, maksudnya sebelum periode Islam, sebelum mendapatkan wahyu dakwah Islamiyah. Jelas semua Nabi dan Rasul itu di atas fitrah, dan fitrah adalah Islam. Kemudian dikatakan di sini, yaitu hadis Nabi tadi tidak boleh berlaku kecuali hanya untuk Hindun. Bahwasanya qadhi menghukumi tanpa mendatangkan orang kedua. Ini khusus untuk Hindun saja. Antastaqilla binafaqati auladiha illa bi'idnil qadhi. Qadhi yaitu boleh dia menyendiri dengan nafkah anak-anaknya, mengurusi nafkah anaknya karena suaminya pelit. Tapi tidak boleh dia mengambil harta suaminya sesuka hatinya kecuali dengan seizin qadhi. Baik, maka tak boleh untuk wanita kemudian bermudah-mudah asal celuk poket suaminya atau apa dengan alasan hadis ini. Tidak. Hindun sudah dapat izin dari qadhi. Engkau belum dapat izin. Coba tanya dulu ke qadhi. Nanti qadhi akan melihat betulkah peristiwanya begitu atau perlu diselidiki lebih mendalam, perlu disiasat. Hindun sudah dapatkan izin sementara engkau belum mendapatkan izin. Nah, ini adalah fikih yang sangat berhati-hati dari para fuqaha agar tidak bermudah-mudah wanita mengambil harta suaminya dengan alasan kurang. Mungkin suaminya lihat ini sudah umum, kemudian wanita seperti itu. Cuma istrinya menganggap kurang misalkan. Makanya perlu tanya ke qadhi dulu, sebagaimana Hindun tidak berbuat langsung. Padahal Hindun sahabat mampu berijtihad, tapi dia tetap bertanya kepada qadhi. Qadhi mengizinkan, nah baru jalan. Nah, berarti yang ingin menjalankan hadis ini tanya ke qadhi dulu. Qadhi syar'i, lihat ada nggak qadhi syar'i di daerah sini dan sebagainya misalkan. Wa in kanat fatwa, kalau sekedar fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, fayajuzul infaq likulli imra'atin asbahatha, maka boleh infak untuk setiap wanita yang menyerupai keadaan Hindun, yaitu boleh menjalankan fatwa yang seperti ini. Wanita mengambil infak sendiri dari poket suaminya tanpa izin. Tetapi apa? Tetap Nabi tadi mengatakan apa? Dengan cara yang ma'ruf, bukan sesuka hatinya menghambur-hamburkan duit misalkan. Was-sahih annaha futiya minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la qada. Yang betul ini adalah fatwa dari Nabi, bukan qada, bukan kehakiman. Wa madhhabuna annahu qada. Adapun mazhab kami, mazhab Hanabilah ini qada. Memang agak muskil karena dua-duanya mungkin. Nabi memang qadhi, Nabi juga apa mufti. Tapi lihat qarinahnya, semuanya adalah demi kehati-hatian dan tanpa membiarkan penganiayaan terjadi. Sementara belum tentu yang terjadi adalah penganiayaan. Makanya untuk kehati-hatian sama saja sebagai qadhi atau mufti, datangkan pihak kedua yang dituduh. Boleh jadi dia punya udzur atau boleh jadi dia sedang lupa, yaitu udzur juga, atau memang dia tidak punya udzur dan diperingatkan dulu oleh qadhinya agar apa? Agar suaminya sadar. Boleh jadi kalau sudah hakim berkata nanti suaminya sadar, akhirnya jadi baik. Kalau hakim berfatwa rahasia, mungkin malah suami tidak tahu ada apa. Saya tak ada peringatan apapun, tak ada warrant, tak ada apa. Nah, nanti dia bingung ini toyol dari mana, salah nyangka nanti. Yang terakhir di sini as-sabi'ah yang ketujuh, wa fihi i'timadul urfi fil umur, bersandar kepada tradisi di dalam perkara-perkara, dan ini ma'ruf. Al-adah muhakkamah, yaitu tradisi boleh jadi hakim apabila tidak ada ketetapan syariat. Kalau syariat tidak mengatakan angka sekian, maka kembalikan pada tradisi di daerah situ. Tradisi safar itu berapa? Syariat tidak membatasi. Nah, kembali ke tradisi daerah situ. Demikian pula masalah makan sehari-hari. Antar negara boleh jadi lain atau antar negeri boleh jadi lain. Nah, kembalikan ke tradisi di daerah situ. Allati laisa fiha tahdidun syar'i, yang mana di dalam perkara-perkara tadi tidak ada pembatasan secara syariat. Syariat tidak menentukan. Nah, kembalikan ke uruf di daerah situ. Faqad ja'ala laha minan nafaqah al-kifayah. Di dalam hadis Aisyah tadi,
Nabi menjadikan untuk Hindun nafkah itu kifayah, kecukupan lain-lain, kecukupan antar negara lain-lain. Nah, ya, mungkin kalau negara yang sangat mahal mungkin mana ya, nggak tahu ya, Korea Selatan, mungkin sekali makan perlu entah berapa itu. Kalau di Malaysia, alhamdulillah Allah memberikan keringanan, kemurahan, sehingga tidak perlu sampai semahal itu. Lihat kifayah lain-lain, lihat daerahnya. Wa hadza raji'un ila makana muta'arafan fi nafaqati misliha wa aulatiha. Ini kembali kepada perkara yang muta'araf, yaitu sudah saling dikenal di dalam uruf di situ tentang nafkah para wanita yang semisal itu dan anak-anaknya biasanya perlu berapa. Mungkin antara di sini dengan KL pun mungkin lain ya, harga lain misalkan. Ya tentunya kembalikan kalau dia tinggal di Kuala Lumpur ya, lihat tradisi di Kuala Lumpur sekali makan itu berapa. Kalau di Kedah mungkin alhamdulillah lebih murah, ya sudah, tidak boleh disamakan dengan keadaan di Kuala Lumpur. Ini kembali ke urufnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.